Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vika Arnita SPD, mahasiswi PPG dalam jabatan Universitas Pendidikan Indonesia Angkatan 2 tahun 2021. Pada hari ini, Rabu tanggal 18 Agustus 2021 akan melaksanakan praktik pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas 6 pada materi tema 1, subtema 2, pembelajaran kedua secara daring. Adapun video pembelajaran ini diajukan untuk memenuhi tugas ujian kinerja praktik pembelajaran PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut video pembelajarannya. Assalamualaikum anak kelas 6. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah ya. Semoga kalian tetap sehat dalam keadaan pandemi dan masih tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran secara daring ya. Sekarang kan masih masa pandemi. Untuk menjaga kesehatan, kalian harus mematuhi apa? Protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Apa saja protokol kesehatan itu? Memakai masker. Memakai masker. Menjaga jarak. Menjaga jarak. Menjauhi kerumunan. Mengurangi mobilitas. Terus? Ya, mengurangi mobilitas. Mencuci tangan. Pinter mencuci tangan. M yang kelima. Pinter membawa hand sanitizer ya. Itu bentuk perlindungan kalian dari virus-virus berbahaya ya yang di luar. Sama satu lagi, menjaga pola makan. Jangan sampai kalian lupa makan karena makan itu penting untuk menangkis virus-virus. Oke, sebelum belajar, mari sama-sama kita berdoa ya. Yuk, ketua kelasnya pimpin doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, tadi kita sudah berdoa. Jadi berdoa itu fungsinya buat apa, Nak? Kenapa sih kita harus berdoa sebelum memulai pelajaran? Agar mudah dipahami pelajarannya. Pinter. Terus berjalan lancar. Pinter, Tessa. Karena kita itu kan belajar itu harus mencari ridho Allah ya. Kalau Allah ridho, maka pelajaran akan mudah masuk. Nah, salah satu usaha supaya Allah ridho itu dengan membaca doa sebelum belajar ya. Nah, tadi kita sudah berdoa. Sekarang seperti biasanya kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya. Ibu mau lagu wajib nasionalnya itu Garuda Pancasila ya. Sudah siap? Suaranya dikeluarkan ya. Sudah siap ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Patriot proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur santosa, bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, maju.
Iya, pintar. Ayo maju. Oke, pintar. Nah, tadi kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, kenapa sih Ibu mau kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Karena pelajaran hari ini banyak menyangkut tentang Pancasila. Banyak menyangkut tentang Garuda Pancasila ya. Oke, Ibu akan tampilkan PowerPoint ya. Oh iya, tadi sebelum kalian masuk ke Zoom ini, Ibu sudah membuka Google Forms sebagai untuk mengisi absen. Tadi kalian sudah pada mengisi absen semua ya? Ya, alhamdulillah ya. Terima kasih ya sudah mengisi absen semua. Oke, sekarang Ibu mau membuka dulu sebentar. Nah, ya, hari ini kita masih belajar mengenai selamatkan makhluk hidup. Itu adanya di tema 1 ya. Kita juga masih belajar di subtema 2, yaitu hewan sahabatku pembelajaran kedua. Di pembelajaran ke-1, kalian kemarin sudah belajar mengenai Pancasila juga. Nah, sekarang kita masih tetap akan membahas Pancasila. Nah, lanjut. Persiapan untuk belajar. Yang pertama, persiapan belajarnya itu kalian sudah menyiapkan buku tulis dan alat tulisnya belum? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke. Nah, kalian sudah sarapan belum? Sudah, Bu. Sudah. Kalian tadi malam sudah mempersiapkan pelajaran belum dengan belajar? Mungkin bersama orang tua kalian. Sudah juga, alhamdulillah ya. Semoga hari ini semakin lancar ya, karena kalian sudah belajar terlebih dahulu. Kita lanjut. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Artinya setelah belajar, kalian itu akan mampu memahami nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, waktu di pembelajaran 1 kemarin dan pembelajaran tema 1, kalian sudah belajar Pancasilanya dari sila ke-1 sampai dengan sila ke-3. Berarti hari ini membahas sila keberapa? 4. Sila keempat. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kedua, menyajikan hasil analisis pelaksanaan Pancasila sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan pembelajaran ketiga, membandingkan ciri-ciri hewan ovipar dengan hewan vivipar. Apa itu Bu hewan ovipar dan vivipar? Nanti hari ini kita akan belajar mengenai hewan-hewan tersebut. Kemudian tujuan pembelajaran selanjutnya, menyajikan tulisan tentang manfaat perkembangbiakan hewan secara ovipar dengan vivipar. Oke, sekarang kita lanjut saja ya ke inti pembelajarannya. Sudah siap? Sudah, Bu. Oke, sekarang coba Ibu mau tanya ke kalian. Ini gambar apa, Nak? Garuda. Oh, lambang Garuda. Lambang Garuda itu biasanya adanya di mana? Ditaruhnya tuh di mana? Di kelas ada nggak? Ada. Di kelas ada ya. Nah, biasanya kalau di kelas kalian melihat lambang burung Garuda seperti ini, warnanya apa nih? Ini aja warnanya apa? Emas. Warnanya emas ya. Apa sih maksudnya kok warnanya milihnya Indonesia itu warnanya keemasan? Maksudnya apa? Karena melambangkan keagungan dan kejayaan, Bu. Pinter, melambangkan keagungan dan kejayaan ya, kejayaan Indonesia dari tahun 1945 ya, kan kita merdeka tahun segitu, sampai sekarang Indonesia masih berjaya dan diharapkan sampai seterusnya Indonesia berjaya, makanya warnanya itu berwarna keemasan. Kemudian burung Garudanya itu membawa ini nih seperti pita, tulisannya apa ini? Kebaca tidak? Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih arti Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetapi kita tetap satu jua. Ya, berbeda-beda Bu, tapi kita tetap satu. Yang berbeda-beda itu apa? Berbeda suku, Bu. asal daerah, Suku, daerah, bahasa daerah, warna kulit, Bu. daerah, warna kulit, pinter. Lalu kalian bagaimana menyikapi perbedaan yang terjadi? Harus saling menghormati, Bu. Pinter, Elang.
Saling Apalagi menghargai. pinter, Mikail, harus saling menghormati, menghargai. Boleh tidak kalau kalian pilih-pilih teman karena itu mah orang misalnya orang Papua, itu orang ini, boleh nggak kayak gitu? Boleh. Tidak boleh ya. Kalian harus tetap berteman ya, tidak membeda-bedakan. Kemudian Ibu mau tanya nih, burung Garuda ini di atasnya nih bagian leher dan seluruh bagian kan dipenuhi dengan bulu. Coba kalian masih ingat tidak nih pelajaran dulu? Ada berapa jumlah bulu pada bagian leher burung Garuda? 75. 45. Pinter, 45. Ya, sekarang ada yang ingat nggak kalau sayapnya itu ada berapa? 17. Sayap kan ada bagian kanan, ada bagian kiri. Kalau misalnya bagian kanan 17, bagian kiri 17. Jadi jumlah seluruh sayap bulunya ada berapa? 34, Bu. Pinter, 34. Terus sekarang nih di bagian bulu bawahnya, di bawah perisai ada bulu. Masih ingat nggak berapa? 8. 19. Berapa? 19. 19 atau 8? 19. 19 ya ganteng ya, nggak apa-apa. Kalau misalnya bulu di bagian ekornya, 8. 8. Nah, tadi kalian sudah menyebutkan nih, leher 45, sayap 17, di bawah perisai 19, ekor 8. Nah, kira-kira angka-angka tersebut itu melambangkan apa? Tahun. Melambangkan hari proklamasi. Melambangkan hari proklamasi. Kenapa? Kok bisa melambangkan proklamasi? Karena iya, pinter Mikail, karena Bu kan karena 17 Agustus, Bu. Iya, 17 Agustus kan hari merdekanya Indonesia ya? Iya. Hari merdekanya Indonesia, pinter. Nah, sekarang nih, di burung Garuda ini terdapat perisai. Ada berapa lambang dalam perisai ini? Ada 5. Ya, apa saja coba sebutkan yang pertama? Bintang. Kepala banteng dan pagi Pinter. Nah, kelima gambar ini, kelima lambang ini melambangkan apa? Pancasila. Jadi Pancasila itu ada berapa? 5. Coba sebutkan apa saja. Ketuhanan yang Maha Esa. Pinter. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pinter. Persatuan Indonesia. Persatuan yang dipimpin oleh rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, tadi di tujuan pembelajaran kita sudah kalian tuh sudah menebak nih, Bu. Hari ini berarti kita sila keempat ya, Bu. Ya, betul. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kalau sila keempat berarti lambangnya apa? Kepala banteng. Kepala banteng. Kepala banteng. Oke, sekarang Ibu mau memberikan teks bacaan kepada kalian sebuah kasus atau sebuah masalah yang dialami oleh Santi. Nah, kemudian kalian akan menyelesaikan masalah tersebut, akan membantu Santi menyelesaikan masalah tersebut. Sudah siap? Sudah. Oke, kita lanjut. Sekarang Ibu mau siapa ya yang membaca ya? Atau siapa nih? Jangan ditunjuk, kira-kira siapa yang mau membaca? Ada yang mau? Quina mau? Boleh, Bu. Oke, silakan Quina. Santi sangat sedih. Ayahnya baru saja bercerita bahwa penduduknya setempat mengeluhkan keberadaan peternakan ayamnya. Mereka tidak tahan dengan bau yang berasal dari peternakan ayamnya. Santi bingung. Peternakan ayam Santi adalah peternakan keluarga. Untuk dari tempat dapat menghidupi usaha dari peternakan. Usaha dari peternakan dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolah Santi. Ya udah, Hup. Santi memiliki peternakan. Sekarang gantian. Oke, sampai sekolahnya ya. Sekarang gantian Mikail, baca dari Santi. Santi memiliki peternakan ayam petelur secara teratur. Ia mengirimkan telur ayamnya ke pasar
untuk disimpan di salah satu peternakan ayamnya Toko di digusur. sana. Ya, Hop. Sekarang Zaki. Makasih Mikail. Sekarang Zaki. Paragraf ketiga. Oke, Bu. Ia akan berusaha agar penduduk mau menerima keberadaan peternakannya, apapun yang terjadi. Santi akan membela keluarga peternakannya tetap beroperasi. Nah, terima kasih ya untuk anak-anak yang sudah membaca. Sekarang Ibu mau tanya nih, tadi kan kalian sudah mendengarkan teman kalian membacakan teks. Kalian juga sudah mengamati ya. Sekarang Ibu mau tanya nih, ada nggak yang bisa menceritakan apa sih masalah yang ada pada teks bacaan ini? Atau masalah Santi? Penduduk mengeluh soal peternakan ayam keluarga Santi, Bu. Oh, penduduk tuh mengeluh soal peternakan ayam keluarga Santi. Kenapa sih penduduk mengeluh Karena tuh? bau kotorannya. Karena mereka tidak tahan dengan bau ayamnya. Iya, pintar. Tadi kata Mikael karena tidak tahan Bu dengan bau kotorannya. Kata Evan karena tidak tahan Bu dengan ayamnya. Ya, memang yang dicium sama penduduk tuh apa? Kotoran. Iya, bener lah. Makasih lah. Terus tadi kan penduduk itu tidak suka ya. Terus apa yang diinginkan penduduk tuh? Peternakan ayam keluarga Santi digusur. Oh, peternakan keluarga ayam Santi digusur. Digusur itu berarti diapakan, Nak? Dimusnahkan. Pintar ya. Nah, kira-kira kalau kamu jadi Santi, kamu bersedia nggak kalau misalnya peternakan ayam kamu digusur? Tidak ya. Kenapa kok kamu nggak mau? Kenapa kok kamu tidak bersedia? Membiayai Keluarga Santi dapat menghidupi keluarga dan biaya sekolah. Pintar. Nah, menurut kamu kira-kira tindakan penduduk yang marah itu wajar apa? Benar apa salah? Salah. Ada yang ngomong benar, ada yang ngomong salah. Iya. Nah, kalau misalnya menurut kalian, Bu, penduduknya salah, Bu, penduduknya benar. Karena kan tidak tahan dengan bau kotoran peternakan ayamnya Santi. Sekarang kalau Ibu balikan lagi pertanyaannya, menurut kalian keluarga Santi benar apa tidak? Ya, Santi juga tidak menjadi salah. Tidak. Iya, ya. Bu, tidak salah lah. Tapi ada yang bilang juga, Bu, salah. Kalau tidak salah, tapi kan kotoran ayamnya mengganggu. Kalau misalnya salah juga tidak mau digusur. Nah, sekarang kira-kira apa yang akan Santi lakukan? Santi membela keluarganya agar peternakannya tetap beroperasi. Iya, Santi itu mau membela Bu keluarganya agar peternakannya tetap beroperasi. Kalian tadi sudah sepenuhnya itu paham ya tentang isi bacaan. Oke, sekarang kalian sudah mendownload belum LKPD yang tadi pagi Ibu kirimkan di grup? Sudah, Bu. Sudah ya. Sudah mencetaknya belum? Sudah. Oke, sudah ya. Oke, sekarang kalian buka LKPD-nya, kemudian mulai mengerjakan di LKPD tersebut. Nomor 1, kerjakan dengan diskusi bersama kelompok kalian ya. Nomor 1, apa pendapat kalian tentang sikap Santi yang tadi? Silakan kalian pikirkan, pahami, diskusikan dengan kelompok kalian, lalu tulis jawabannya di LKPD yang sudah kalian download dan cetak. Apa pendapat kalian tentang sikap Santi? Tuh, tadi kan kalian tuh ada yang menjawab, Bu, Santi salah. Ya, boleh kalian tulis alasannya menjawab salah itu apa, tulis. Bu, Santi tidak salah. Berarti tulis juga bersama dengan alasannya. Tuh.
kalian kalau misalnya berbeda kelompok dan jawabannya berbeda juga tidak apa-apa ya nak ya. Ini kan pendapat. Pendapat setiap orang itu bisa sama, bisa juga berbeda. Gitu. Belum tentu pendapat kalian misalnya nih A dan B mempunyai pendapat yang berbeda. Belum tentu A pendapatnya mereka berdua sama-sama merasa benar. Tapi kan belum tentu juga ketika kamu merasa benar, orang lain salah. Ketika orang lain benar, merasa benar, belum tentu juga kamu salah. Jadi kita harus saling menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Untuk nomor 1, sudah, nak? Sudah, Bu. Sudah, oke, kita lanjut ya. Sekarang nomor 2. Tadi kan ditanya pendapat tentang sikap Santi. Sekarang nomor 2, apa pendapat kalian tentang sikap penduduk? Tadi juga, kalau misalnya menurut kalian penduduknya salah, tulis alasannya. Misalnya menurut kalian penduduk itu benar, tulis alasannya. Seperti yang tadi. Gak apa-apa kalau misalnya jawabannya berbeda dari teman. Sudah, sayang? Sudah? Sudah, Bu. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi kita sudah memberikan pendapat baik dari pihak Santi maupun pihak penduduk. Sekarang pertanyaan ketiga di LKPD, apa yang sebaiknya Santi dan keluarganya lakukan untuk menyelesaikan masalahnya? Tuh, kalau misalnya kamu ada di posisi Santi, kira-kira nih kamu dan keluarga itu akan melakukan apa supaya masalahnya selesai? Silakan diskusikan, lalu tulis jawabannya di LKPD. Tuh, supaya masalahnya selesai nih, kalian ini saja mengacunya kepada Pancasila sila keempat. Kira-kira kalau sila keempat itu contohnya apa? Lalu kaitkan dengan permasalahannya Santi. Tuh. Karena permasalahan Santi ini berkaitan dengan Pancasila tadi, sila keempat. Sudah, nak? Sudah, Bu. Oke, selanjutnya. Tadi menurut Santi ya, sekarang coba apa yang sebaiknya penduduk lakukan terhadap keberadaan peternakan ayam Santi? Kalau kalian jadi Santi kan tadi sudah. Sekarang kalau kalian menjadi penduduk, kira-kira apa yang kalian lakukan terhadap peternakan ayam Santi? Silakan dituliskan jawabannya di LKPD kalian. Sudah, nak? Belum? Udah. Oh, udah. Oke. Sekarang lanjut ya. Nah, sekarang Ibu mau mengulas sedikit dulu. Tadi kasusnya atau masalahnya Santi dengan penduduk itu berarti berbeda pendapat ya? Ya. Nah, kira-kira kalau berbeda pendapat itu solusi terbaiknya harus melakukan apa? Musyawarah. Pintar, harus melakukan musyawarah. Musyawarah itu apa, Nak? Ada yang tahu nggak? Berunding. Berunding, pintar. Musyawarah itu berunding. Berundingnya itu untuk mencapai apa? Mufakat. Mufakat, pintar, Tessa, Zaki, Kesepakatan. pintar. Nah, musyawarah itu berarti contoh pengalaman Pancasila sila keberapa? 4. Sila keempat. Oke, pintar sila keempat ya. Sekarang soal berikutnya di LKPD, carilah 2 contoh perilaku ya, berarti yang mencerminkan sila keempat. Berarti contoh perilaku yang lain, jangan musyawarah lagi. Kamu kira-kira nih contoh pengamalan sila keempat apa lagi? Gotong royong. Tulis di sini. Gotong royong, pintar. Kira-kira apa lagi, ada yang tahu nggak? Pemilihan ketua. Pemilihan ketua kelas, pemilihan ketua RT.
Nah, sekarang kalian tulis jawabannya di LKPD kalian, kemudian usaha kalian nih bagaimana untuk menerapkan sila keempat tersebut. Gitu. Nomor 3 berarti. Silakan kalian tulis jawaban diskusi kalian ya di kolom LKPD. Beserta usahanya ya. Kira-kira kamu nih usahanya apa untuk bisa menerapkan sila keempat. Sudah, Nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kita lanjut ya. Nah, Santi dan keluarganya tadi kan memiliki usaha peternakan ayam ya. Mereka selalu memperhatikan. Evan, ada apa Evan? HP-nya jatuh, Bu. Evan bisa fokus lagi nggak? Iya, Bu. Oke, makasih ya ganteng. Temennya disuruh pulang dulu aja sayang. Lagi belajar gitu ya. Oke, Ibu lanjut ya. Santi dan keluarganya memiliki usaha peternakan ayam. Mereka selalu memperhatikan dan merawat jadi anak ayam hingga ayam tersebut dewasa lalu menghasilkan telur lagi. Artinya, Santi dan keluarganya sangat memahami mengenai perkembangbiakan hewan dan manfaatnya. Nah, sekarang kita jangan mau kalah nih sama Santi. Kita juga harus paham mengenai macam-macam perkembangbiakan hewan ya. Sudah siap untuk belajar perkembangbiakan hewan? Oke, lanjut. Oke, sekarang Ibu mau siapa ya yang membaca? Oke, Zaki baca ya. Oke, Mbak. Pada umumnya kita mengenal dua jenis perkembangbiakan hewan, yaitu secara bertelur, ovipar, dan melahirkan vivipar. Oke, hop. Nah, lihat nih, pembiakan hewan. Bertelur itu nama lainnya apa? Ovipar. Oke, berarti sekarang kita sudah tahu ya, ovipar itu apa, vivipar itu apa. Sudah tahu ya? Oke, sekarang Zaki lanjut lagi. Kedua perkembangbiakan tersebut termasuk perkembangbiakan secara seksual atau generatif. Juga sering dinamai sebagai perkembangbiakan secara kawin, di mana sel kelamin jantan spermatozoid bertemu dengan sel kelamin betina, sel telur. Ya, Oke, nah perkembangbiakan secara seksual atau generatif adalah perkembangbiakan secara kawin. Berarti kalau kawin itu boleh tidak hanya satu hewan? Tidak, harus ada berapa hewan? Dua hewan ya. Nah, kalau ada dua hewan, apakah jenis kelaminnya sama? Beda. Beda. Berarti ada yang betina. Betina dan jantan. Ada yang betina dan ada yang jantan. Oke, sekarang lanjut. Quina, baca paragraf 2. Ovipar atau melahirkan, embrio atau bakal bayi berkembang di dalam tubuh. Bayi bakal tumbuh dan berkembang di dalam rahim hewan betina. Selama di dalam kandungan, bakal bayi tersebut akan mendapatkan nutrisi melalui plasenta. Ya, sekarang Mikail baca paragraf ketiga, nak. Pada hewan ovipar, Mikail mic-nya belum dinyalain, sayang. Iya, Bu, maaf. Ya, nggak apa-apa. Pada hewan ovipar atau bertelur, sel telur yang telah dibuahi kemudian dikeluarkan oleh induknya. Telur ini kemudian dirami oleh sang induk hingga telur tersebut berkembang menjadi bakal bayi dan keluar dari cangkang telurnya. Iya, pintar ya. Sekarang nih, Ibu ada 2. Tadi perkembangbiakan itu ada berapa yang tadi kalian sudah pelajari? Ada? 2. Ovipar dengan vivipar. Oke, sekarang nih. Ini gambar apa nih? Kura-kura. Kura-kura, ya. Ini Ibu sudah ada bentuk kura-kuranya nih, ya. Terus kalau ini apa?
Kelinci. Kelinci, Ibu juga sudah ada nih bentuk kelincinya ya nak ya. Nah sekarang kalian akan membandingkan ciri-cirinya antara hewan kelinci dengan hewan kura-kura. Sekarang Ibu mau tanya dulu, ada yang tahu nggak kalau kura-kura itu berkembang biak dengan cara apa? Bertelur. Ovipar atau bertelur. Kalau kelinci dengan cara Vivipar. vivipar atau melahirkan. Sekarang nih ke bertelur dulu. Kira-kira kalau bertelur ini ciri-cirinya apa? Tidak memiliki kalau daun aja dulu. telinga. Nah, ini saja dulu deh, melahirkan dulu aja yang hewan melahirkan. Mempunyai apa, Nah? Daun telinga. Mempunyai daun telinga. Lalu kalau melahirkan berarti sesudah melahirkan anaknya akan disusui ya. Susui, Bu. Nah, berarti kalau disusui itu mempunyai apa? Mempunyai ciri Kelenjar apa lagi? susu. Mempunyai Kelenjar ciri susu. kelenjar susu. Terus ketika lahir anaknya akan mengikuti apa? Sama dengan induk. Sama dengan Induknya. induknya. Pinter Tessa. Lalu sekarang bandingkan dengan hewan yang bertelur. Bedanya apa? Tidak memiliki daun telinga. Ya, yang Tidak memiliki tidak memiliki daun susu. telinga ya. Terus apa lagi? Tidak memiliki Kelenjar susu. kelenjar susu. Oke, berarti kalian sudah memahami ya ciri-cirinya ya. Nah, kalau misalnya tadi Santi kan punya peternakan ayam, berarti ayam itu berkembang biak dengan apa? Ovipar atau vivipar? Ovipar. Ovipar. Oke, sekarang kalian tulis di LKPD kalian yang tadi kalian sudah analisis ciri-ciri hewan bertelur dan hewan melahirkan. Oke, Bu. Sudah, Nak? Sudah, Bu. Oke, sekarang coba tuliskan masing-masing 5 contoh hewan bertelur dengan hewan melahirkan. Masing-masing 5 ya, jadi ada 10 hewan yang kalian tuliskan. Sudah, Nak? Udah, Bu. Oke, sekarang kalau udah belum, kayaknya Zaki belum tuh. Evan juga belum. Sudah, kayaknya. Bu. Oh, udah. Oke, kita sekarang akan mendengarkan masing-masing kelompok membacakan hasil diskusinya. Yang nomor ini. Ada yang mau? Zaki mau? Apa pendapat Zaki mengenai sikap Santi? Untuk mensukseskan hidupnya Santi dan keluarga, Bu. Ya. Tadi yang lainnya kedengeran nggak? Enggak. Tadi, Bu. Ulangi Zaki. Sikap Santi juga tidak bisa disalahkan, Bu, karena peternakan Santi juga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Santi dan keluarganya, Bu. Ya, oke. Menurut Zaki itu sikap Santi itu tidak bisa disalahkan karena peternakannya kan kalau digusur nanti bagaimana kehidupan dia dan bersama keluarganya. Kemudian yang nomor 7, apa pendapatmu tentang sikap penduduk? Harusnya penduduknya berdiskusi atau bermusyawarah dulu dengan keluarga Santi. Pinter, ya ampun pinter banget Esa. Sekarang nomor 3. Apa yang sebaiknya Santi lakukan dalam menghadapi masalahnya? Berdiskusi atau bermusyawarah dengan penduduk sekitarnya. Harusnya berdiskusi ya atau bermusyawarah dengan masyarakat ya supaya semuanya itu kembali damai. Yang nomor 9. Oh iya, untuk jawaban yang tadi ada yang mau menambahkan nggak? Kira-kira apa yang sebaiknya Santi lakukan untuk dalam menghadapi masalahnya selain bermusyawarah? Mungkin Santi bisa memindahkan apa?
peternakan ayamnya ya, supaya kotorannya tidak membawi masyarakat, supaya tidak menyengat. Oke, selanjutnya apa yang sebaiknya penduduk lakukan terhadap keluarga Santi? Sama ya tadi ya, bermusyawarah ya. Ya, Bu. Oke, Iya, Bu. sekarang yang ini, ciri-ciri hewan bertelur apa saja tadi? Bedanya? Tidak memiliki daun telinga. Ya, Tidak memiliki tidak kelenjar mempunyai kelenjar susu, terus mengeluarkan telur. Kalau ciri-ciri hewan melahirkan? Memiliki daun telinga, memiliki kelenjar susu. Ya. menyusui. Oke, sekarang siapa yang bisa menyebutkan contoh hewan bertelur dan melahirkan? Saya, Bu. Ayam, pintar Kuina. Apalagi contoh hewan bertelur selain ayam? Kura-kura. Kura-kura, bebek, Burung. burung, Burung. pintar Tessa. Bukan Ular. Siapa? Ular. Ular tuh ada yang bertelur beranak. Kalau hewan vivipar apa saja? Kelinci. kelinci, Pintar sapi, Kuina, kucing, sapi, kucing, Kambing. pintar Mikail. kambing. Iya, kambing, pintar ya. Sekarang manfaat dari ovipar. Ada yang tahu nggak hewan ovipar manfaatnya apa saja? Dapat diambil telurnya. Dapat diambil telurnya, Dapat diambil dagingnya. dapat diambil dagingnya. Dapat diambil kulitnya. Ya, kalau misalnya manfaat dari hewan vivipar, Dapat diambil susunya. dapat diambil susunya, lalu dapat dimanfaatkan dagingnya juga, ya. Kulitnya bisa dimakan atau dibuat barang. Pinter, Kuina. Oke, sekarang kalian kan karena sudah paham semua, Ibu kasih penguatan dengan ada video ya. Terus kucing juga. Kedengeran nggak suaranya? Beneran. Kalian bisa nggak? Kedengeran? Hai, kembali lagi di Ruang Belajar Channel. Videonya dari- Sobat pelajar, tahu nggak? Di dunia ini, masing baik yang hidup di darat maupun di laut. Sebagai makhluk hidup, hewan yang berbeda-beda. Apa saja itu? Sebelumnya, sobat pelajar tahu lah proses di mana makhluk hidup bertambah banyak, supaya nantinya spesies yang sepertinya hewan dibagi menjadi 3 macam, yaitu ovipar, vivipar, dan Yang pertama, hewan ovipar. Hewan ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ciri-ciri hewan ini, contoh dari hewan ovipar yaitu ayam, ikan, kura-kura, dan lain-lain. Hewan vivipar adalah hewan yang berkembang biak dari hewan ini yaitu mereka memiliki daun teling atau hewan yang menyusui anaknya. Contoh dari hewan vivipar yaitu sapi, singa, dan lain-lain. Dan yang adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak tubuhnya, dan kemudian telur tersebut akan menetas sebelum ikan hiu, ikan pari, platypus, dan lain-lain. Terima kasih anak-anak hebat. Ibu stop share-nya ya. Oke anak-anak, pelajaran hari ini hampir selesai. Sekarang ada yang bisa menyebutkan enggak selama kita belajar itu apa saja yang kita sudah pelajari? Belajar apa? Belajar perkembangbiakan hewan, Bu. Pintar, Zaki. Perkembangbiakan hewan. Belajar tentang PKN. PKN. PPKN-nya tentang apa? Tentang Pancasila. Pintar, Wina, Zaki. Pintar. Mikael juga pintar. Iya. Nanti Ibu kirimkan link soal evaluasi melalui Google Form di WA ya kalian. Silakan buka WA-nya, kemudian mengerjakan. Nanti yang nilainya kurang dari 70 akan mengikuti remedial. Dan kalau yang lebih dari 70 akan mengikuti program pengayaan ya. Oke, nanti evaluasinya terakhir paling lambat sampai jam 3. Oke, anak-anak, terima kasih atas semangatnya. Silakan mengerjakan soal evaluasinya. Ibu tunggu hasilnya. Oke, terima kasih ya anak-anak. Hari ini dicukupkan pelajarannya sampai sini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.